Sudah Pak, sudah perizinannya. KKPR kemarin. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, kita lanjut. Jadi kalau sudah sampai ke tahap perizinan, KKPR sudah dapat di tangan dan disetujui, di mana pada saat mengajukan KKPR kan pemohon atau pengusaha atau perusahaan itu wajib mempunyai titik koordinat letak lokasi yang dimohon. Ya, paham ya? Yang kemarin. Jadi lokasi yang di mana itu dimohon itu di mana pinggiran-pinggiran ini harus ada titik koordinatnya, pembatas. Oleh karena itu, walaupun itu belum sampai dipasang titik batas, titik patok atau tugu pengaman, akan lebih bagus perusahaan yang ajukan ini sudah paham tentang batas-batas yang dimohon. Oleh karena itu, saya minta nanti setelah keluarnya KKPR itu, maka perusahaan segera mengajukan pembebasan tanah. Pembebasan tanah ini di mana kalau swasta dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, dari hasil delinasi titik koordinat yang telah disetujui melalui KKPR ini, maka lahan atau tanah yang berstatus apa saja, baik itu tanah kehutanan, tanah perusahaan lain, tanah penduduk, maupun tanah hak lainnya, itu wajib diidentifikasi dan didata. Jika memang itu harus diganti rugi, harus diselesaikan. Harus diselesaikan lebih dulu. Nah, biasanya di perusahaan perkebunan rata-rata hampir di seluruh Indonesia, pelepasan kawasan hutan ini ternyata masih banyak tanah-tanah ya yang diakui oleh masyarakat, dan bahkan sebelum perusahaan itu mengajukan permohonan sudah mendiami atau memiliki atau menggarap atau menguasai di lapangan itu, sehingga ada bangunan, ada kebun maupun yang lain. Bahkan sudah ada yang sertifikat. Oleh karena itu, tolong perusahaan-perusahaan ya dalam rangka pembebasan tanah ini harus diidentifikasi. Walaupun dia masuk dalam kawasan hutan. Namun demikian, ini harus dilampurkan, harus disampaikan ke pihak kehutanan agar mengetahui bahwa lokasi yang dimohon merupakan lokasi kawasan hutan, namun terdapat tanah-tanah masyarakat atau tanah pihak lain. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, halo? Prof. Bisa, Prof. Ya. Bisa, Prof. Paham ya? Paham. Ya, paham Pak Crosby? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini paling banyak kasus-kasus semacam ini. Biasanya perusahaan itu hanya mengandalkan izin dari pengeluaran kawasan hutan yang menjadi APL. Biasanya begitu kan? Nah, ini tanah-tanah garapan masyarakat atau bahkan ada rumah tinggal masyarakat itu sering tidak diinklaf. Nah, kalau masa lalu itu banyak terjadi hal yang demikian. Makanya dulu ada SK-nya, SK bersyarat agar percepatan permohonan hak ini segera ditindaklanjuti untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Namun sejatinya itu belum terjadi kesepakatan
belum terjadi clear and clean terhadap penguasaan-penguasaan lain. Bahkan ada dikatakan tadi siang teman-teman dari angkatan sebelumnya ini mengatakan, Pak, ini ada udah sertifikat. Pak, ini sudah dikeluarkan dari IPH, keluaran penguasaan hutan, namun kok masyarakat kampung sini kok ngeklaim penguasaan tanahnya garapan mereka punya karet juga, punya sawit juga di situ, masuk di dalam kawasan hutan. Itulah kejadiannya. Hanya modelnya, kalau mereka itu namanya ilegal, kalau perusahaan-perusahaan yang mengajukan melalui KKPR dan izin dari pengelolaan kawasan hutan, nah mereka adalah pemohon-pemohon yang formal. Namun demikian, dalam penyelesaian pembebasan tanah tetap harus dilakukan, dimusyawarahkan, dimediasi bersama masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan atau izin yang Bapak pegang. Oleh karena itu, penyelesaian yang demikian ini wajib untuk diselesaikan oleh perusahaan. Kehutanan tidak mau tahu itu. BPN juga nggak mau tahu itu. Karena apa? BPN juga pengennya clear and clean. Nah, setelah itu selesai, maka barulah dilakukan land clearing. Terhadap tanah-tanah yang sudah diselesaikan ini, land clearing harus segera dilakukan terkait bangunan, benda-benda lain, tanam tumbuh, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperjelas. Kalau tanah kehutanan, pohon-pohon itu dimiliki siapa? Kalau kehutanan, tanah-tanah milik siapa? Nah, kalau tanah-tanah masyarakat mungkin ada pohon-pohon yang memang harus diselesaikan dulu. Tapi tadi pada saat pembebasan tanah, ya kan sudah ada penyelesaian kalau tanah-tanah masyarakat. Kalau tanah perusahaan, kalau perusahaan tadi bisa dimediasi dan bisa diselesaikan pembebasan tanahnya, perjanjian penyelesaian ini. Jadi setelah itu silahkan kalau sudah pembebasan tanah, memberikan ganti rugi tanam tumbuh, benda-benda, atau rumah tinggal dan lain sebagainya, baru dilakukan land clearing. Hingga tidak terjadi pergerakan massa, tidak terjadi unjuk rasa, tidak terjadi permasalahan baru. Nah, setelah ini semua clear and clean, barulah ini dilakukan pengukuran dalam rangka untuk pengajuan permohonan hak atas tanah. Gitu. Saya kira itu dulu. Siapa yang ingin menyampaikan hal yang bukan? Karena saya juga waktunya nggak terlalu lama. Ini saya singkat-singkat. Tapi hakikatnya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, setelah Bapak atau perusahaan atau pemohon mengajukan KKPR dan disetujui, sudah barang tentu ada titik koordinat yang terpinggir, koordinat lokasi yang dimohon. Dari situlah Bapak bergerak, dari situlah pemohon bergerak, dari situlah perusahaan bergerak untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan dalam rangka permohonan pengelolaan perkebunan. Ya, sudah paham ya? Ini Pak Krosby serius banget ini. Menakutkan ini. Izin Pak bertanya, Prof. Ya, oke, silakan sekarang bertanya. Ya, izin Prof bertanya. Silakan. Ini Prof,
Saya mau apa aja minta pendapat kepada Pak Prof ini kan saya lihat ada masyarakat itu dia personal bukan apa namanya bukan kelompok tani tetapi dia memiliki lahan pribadi di sekitaran perusahaan itu lebih dari 30 hektar. Apakah menurut menurut Bapak undang-undang kita untuk kepemilikan lahan pribadi itu di- itu kira-kira apa Prof gitu? Baik, jadi kan tadi sudah saya sampaikan. Pertama-tama kita lihat secara keseluruhan dari permohonan lokasi melalui KKPR tadi. Nah, lokasi KKPR tadi sudah barang tentu kalau itu sudah disetujui maka dilihat kondisi penguasaan tanah, status penguasaan tanah, status pemilikan tanahnya di mana. Itu pilih siapa saja. Saya katakan tadi, keseluruhan yang diajukan oleh perusahaan atau pemohon ternyata merupakan tanah kawasan hutan. Tapi kenyataannya fisik di lapangan merupakan atau tanah-tanah yang sudah digarap, dikerjakan, dikelola. Ya, bahkan ada yang ekstrem sudah keluar sertifikat. Nah, oleh karena itu semua saja, semua saja terhadap penguasaan pemilikan dan lain sebagainya ini harus diselesaikan dengan baik oleh si pemohon. Karena di kawasan hutan dia nggak akan keluarkan itu kecuali dari pemohon atau bukan dari pemohon, dari orang yang menguasai, memiliki atau seperti yang sampaikan Bapak tadi, itu mempunyai izin dari penguasaan kawasan hutan. Nah, itu baru baru kita harus menyelesaikan dengan baik karena dia perizinannya sudah lengkap. Ya. Kalau memang dia nggak bisa ya harus diinklap, artinya harus dikeluarkan dari lokasi tersebut. Jadi yang tadi Bapak katakan, nah kalau mereka nggak punya perizinan, ya sudah barang tentu nggak akan bisa keluar Pak. Gitu. Nggak akan keluar. Kecuali kalau dari perusahaan atau pemohon itu mengingklap dan mengeluarkan sendiri, sementara dari kawasan hutan sudah dilepaskan kepada Bapak. Nah, perusahaan itu harus juga melepaskan kepada masyarakat biar dimohon oleh masyarakat. Jadi udah clear. Tetapi kalau tidak mau, Bapak punya hak di sana. Hak untuk apa? Hak untuk menindaklanjuti dari pelepasan kawasan hutan. Karena yang diberikan pelepasan kawasan hutan adalah siapa? Perusahaan yang memohon tadi. Jadi masyarakat di sana atau pihak lain itu adalah bentuknya ilegal. Nah, Bapak yang punya atau perusahaan yang mohon ini yang mempunyai hak untuk mendapatkan penguasaan pengeluaran dari kawasan hutan. Iya kan? Izinnya dipegang oleh perusahaan mohon. Namun fakta-faktanya seperti itu. Ya diselesaikan. Kalau memang nggak selesai, nggak bisa selesai dan bisa clear, nggak bisa clear, nah Bapak bisa mengeluarkan itu. Dan mereka nanti diberi kesempatan untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Tetapi secara hukum, Bapak punya hak di sana. Karena yang dikeluarkan, pengeluaran kawasan hutan ini berdasarkan pengajuan dari pemohon. Kan begitu? Ya, paham ya? Iya Prof, paham Prof. Iya. Oleh karena itu, penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya oleh pemohon dengan yang menguasai. Ada dua kan penguasaan. Yang satu pengeluaran dari kawasan hutan,
Yang kedua, terhadap masyarakat atau pihak lain yang menguasai, memiliki atau menggarap di sana. Ada yang perlu lagi, Mas Crosby? Satu lagi Prof, izin bisa Prof ya? Ini agak konsultasi hukum, bukan konsultasi hukum. Ini Iya. kuliah ini. Enggak, ini ada kejadian satu perusahaan dia pembukaan lahannya dia dulu kan kita tahu pembukaan lahan itu apa ya bebas gitu. Ternyata pada Barbar. saat barbar gitu, jadi lepas dia, Prof. Jadi artinya dia eh, sebenarnya dia izinnya kita contohkan dia izinnya 10.000 tapi dia lewat sampai 15.000 gitu ya. Hmm. Jadi eh, pada perjalanannya tidak ada masalah gitu ya. Artinya perusahaan dalam hal ini pemanfaatan lahan gitu. Tapi karena ada ada orang tertentu tahu seperti LSM segala macam ini yang 5.000 akhirnya diambil sama mereka. Nah, Dikuasain sama bagaimana? Maka dikuasain sama bagaimana mereka. posisinya? Wah, kalau itu pada prinsipnya ya, tapi secara umum tadi saya sampaikan teorinya seperti itu. Tapi dalam Iya, fakta di lapangan ya banyak sekali yang harus kita selesaikan. Kita harus turun penelitian, evaluasi, monitoring dan sebagainya. Dan itu nggak sesederhana itu, harus kita bongkar semua muasal-muasal ini. Tapi secara umum teorinya seperti tadi, iya kan? iya, Saya yakin perusahaan pada saat mengeluarkan atau mediasi menyelesaikan hal itu nggak seperti yang saya sampaikan tadi. Percaya aja, coba nanti dilihat. Saya yakin juga punya dokumen di BPN. Ya, tapi secara umum teorinya seperti itu ya Pak Kospi ya. iya Pak, iya Tapi Pak. kalau ini detail harus diselesaikan case by case. Karena kita harus melihat dokumen dan lain sebagainya kan. Ya kalau ini hanya sekedar memberikan kajian teorinya seperti itu. Mungkin yang lain, ada yang lain? Prof, izin Prof bertanya Prof. Ya silakan. Terima kasih Prof. Saya mau nanya seperti ini Prof. Jadi Iya. perusahaan eh, take over, men-take over perusahaan di perusahaan ataupun take over Prof. Tapi perusahaan yang di take over ini sudah sempat hampir 5 tahun lah atau 10 tahun itu eh, diduduki sama masyarakat Prof. Nah, gitu Terus? kan. Jadi udah berhasil di take over, HGU-nya udah jelas, dikelola dengan perusahaan yang baru. Apakah yang sudah diduduki masyarakat kebun inti itu tadi, yang di HGU yang udah dijelas di take over sama perusahaan yang baru, apakah kita wajib melakukan pembayaran kembali ataupun sekretariasi, Prof? Karena yang berjalan saat ini eh, kebun inti yang sebenarnya udah di dalam HGU kita itu rata-rata semuanya ditaliasi, Prof. Apa memang kewajiban perusahaan untuk membayar itu, Prof? Padahal itu kan memang sudah jelas-jelas itu areal usaha HGU kita gitu. Gimana, Prof? Pasti, Prof. Halo. Ya, Oke. Jadi gini Pak, ya, banyak Pak. sekali take over ini yang sebetulnya posisinya bermasalah. Ya, ini berapa Ya, banyak perusahaan yang masuk ke ini saya untuk mohon penyelesaian. Itu banyak sekali, terutama kasus take over. Nah, oleh karena itu take over ini juga Bapak sebagai buyer yo, jangan begitu mudah membeli kepercayaan luas sekian ribu hektar ini sertifikatnya ini. Namun Bapak nggak pernah melihat di lapangan bagaimana kita. Oleh karena itu Bapak aja mau beli sepeda motor harus ini, wah mesinnya kok begini, kok bekernya kok udah nggak beres. Ini gimana gimana Pak, kan begitu. Apalagi melihat tanah, ya Bapak harus bisa tidak hanya sekedar membeli, lakukan take over, tapi harus berjanjian
tentang satu kondisi penguasaan pemilikan tanah itu bagaimana kondisinya? Apakah clearance dengan masyarakat atau ada masalah-masalah? Itu yang salah ya bayarnya Pak kalau memang kondisi seperti itu. Karena apa? Dalam satu hukum perdata bahwa kalau ingin terjadi transaksi, ingin melakukan perjanjian jual beli atau perikatan jual beli, kan harus dilihat dari semua objeknya sesuai nggak dengan yang diperjanjikan, sesuai nggak dengan yang di eh, apa tawarkan. Kalau ternyata nggak sesuai ya Bapak kan nanti kan masalahnya ke harga kan. Ada tanah 1.000 hektar. Yang clearance baru hanya 2.150 atau 250. Kan Bapak bagaimana membelinya? Berani nggak kan gitu. Itu Pak Senat, Pak Setepu, dengar ini. Ya, jelas Prof. Ya, Jadi kan begitu Pak. dari awal lah ya Prof. Cuma memang ya kebetulan perusahaan yang memang tempat saya bekerja lah. Jadi memang sebenarnya bukan takeover, dilelang lah Prof. Perusahaan ini memang sudah bermasalah lah. Menang lelang lah. Ya. Cuma makanya pertanyaan saya, ya apakah yang wajib kita membayar ataupun mengasih taliasi lah istilahnya. Nah, itu sebenarnya. Karena yang kita lakukan yang taliasi. Sudah. Oke, udah selesai belum? Ya 5 tahun udah kita lakukan itu Prof. Karena kan memang udah lama didudukin kan. Jadi kita secara persuasif mendatangi. Oke. Ya. Gini Pak, apapun bentuknya, peralihan Pak, atau terjadi perjanjian, ya Bapak namanya pembeli maupun dari pemerintah atau dari lelang atau masyarakat atau dari perusahaan lain, ya Bapak seperti tadi saya sampaikan, mau beli sepeda motor dengan harga 15 juta aja, Bapak udah nanyain STNK-nya gimana, BPKB-nya mana, wah ini bagus, tapi fisiknya bagaimana? Loh, catnya kalau udah begini, mesinnya kalau udah begini ya, Bapak kan rata-rata harga pasar katakan ini 10 juta. Wah ini nggak berani Pak, ini betulin kan begitu. Nah perusahaan itu kita bilang juga jangan langsung, oh ya saya berani gini. Nah tahunya masalahnya bisa lebih besar daripada pembeliannya kan, berapa? Ya, gitu Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Prof. Nah, oke. Ada satu lagi. Saya butuh satu lagi kalau ada. Saya mau tanya. Kalau nggak ada, ini mau saya minta izin untuk saya akhiri, namun saya akan meminta membuat makalah perorangan untuk keseluruhan. Perhatikan. Mas Jokananta mana? Mas Jokananta. Hadir, Pak. Ya, Mas, tolong nanti disampaikan pada teman-teman angkatan 24B ya, C ya? 24B. Untuk membuat tugas perorangan dibatasi mulai dari perizinan ya sampai dengan pembebasan tanah dan land clearing. Itu aja. Nggak boleh sampai keluar situ. Karena nanti keluar itu tugasnya lain. Jadi perizinan, kalau perusahaan izin, pembebasan tanah dan sebagainya, maupun land clearing, itu masuk topik tugas yang akan saya sampaikan ini. Satu, nanti. Berarti mulai dari perizinan sampai dengan pembebasan lahan, Pak. Hanya dua bab ini. Ya. Tapi nanti secara rinci akan saya buatkan semacam tulisan nanti yang akan kita berikan untuk saya sampaikan ke Pak pembina dari Stiper, Pak Taat, nanti biar disampaikan. Mungkin 1 lembar. Syarat-syaratnya bagaimana, penulisannya bagaimana, mereka sistematikanya gimana, nanti saya buatkan. Ya, mungkin besok ya. Besok. Nah, tapi paling enggak Bapak, tolong dalam penulisan ini dilandasi dasar-dasar perizinan seperti peraturan USF, peraturan tunggal perkebunan, pembebasan tanah dan sebagainya. Nanti silakan download. Oke, gitu. Majukan Anda. Siap.
Tadi didasari Ambil apa, ya. Pak? Yang terakhir tadi, Pak, didasari Ya, perundangan. ada peraturan yang terkait Peraturan dengan ya, Pak? masalah Oke, Pak. undang-undangan ya pakai peraturan. Jadi jangan nulis saja, tapi nanti ada apa landasan-landasan peraturannya. Oh, Siap, berdasarkan siap. pembebasan tanah seperti ini. Perusahaan kalau mengajukan permohonan harusnya seperti ini. Saya kira itu. Ada yang mau Baik, Pak. diperjelas? Cukup, Pak, cukup, Pak. Nanti saya sampaikan dulu. Oh, cukup. Semuanya sudah jelas? Jelas, Pak. Nanti biar Jelas, Pak. biar dijabarkan Pak Yogananda. Nanti Pak Yogananda ngasih nomor telepon saya ya. Ya, nomor Oh, siap. teleponnya Mak Yogananda dikasih ke saya. Nanti akan Siap, saya Pak. Siap, Pak. beri arahan-arahan. Oke? Nanti Oke, Pak. kirim WA ke saya ya. Siap, Mas Pak. Langsung, Yogananda. Pak. Mas Yogananda ini apa? Manajer. Iya, Pak. Manajer, Pak. Manajer di mana? Perusahaan apa? PT BGA, Pak. Wah, nggak ada masalah kan? Nggak ada kasus. Ada, Pak. Ada. Boleh kalau ada nanti nggak boleh di sini. Siap, siap. Nggak enak itu. Ya, oke. Di Kalimantan mana? Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat, Pontianak. Itu Kakang Wilnya mau pensiun, itu nggak pensiun. Kan Kabupaten beliau udah mana? pensiun. Ketapang, Pak. Iya, kabupaten. Ketapang, Pak. Kabupaten Ketapang. Tapang. Oh iya. Iya. Ya, kalau ada kesulitan di BPN, urusan BPN nanti telepon saya. Ya, Siap, siap, Pak. Siap, Pak. oke. Nah, oke, saya kira itu dulu ya. Nah, kita Siap, Pak. lanjut. Makanya 2 minggu, 2 minggu setelah itu Siap. harus sudah dikirim ke Pak Taat ya. Pak Taat. Siap, Pak. Baik, Pak. Pak Taat, monitor Pak Taat. Monitor Pak. peta, Udah Pak. nanti kirim Siapin aja sama Pak. saya, Pak. Iya. Siap, Pak. Oke. Makasih. Saya Terima kasih, akhiri Pak. ya. Iya, Mohon Pak. maaf, Terima kasih, Pak. ini waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh.